selamat datang. Semua perusahaan kan punya laporan resmi yang mereka tunjukin ke publik. Tapi pernah kepikiran nggak soal buku panduan internal mereka? Semacam panduan rahasia yang mereka pakai buat ngambil keputusan sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal bongkar perangkat canggih itu. Akuntansi manajemen. Coba deh bayangin ini. Anda lagi ngebut di jalan tol, tapi speedometer, indikator bensin, sama GPS semuanya nunjukin data dari tahun lalu. Mustahil banget buat nyetir dengan benar kan? Anda itu butuh informasi real time buat navigasi. Nah, persis inilah masalah yang dihadapi manajer kalau mereka cuma ngandelin laporan keuangan tradisional. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Banyak orang mikir akuntansi ya cuma gitu-gitu aja. Padahal sebetulnya akuntansi itu punya dua kepribadian yang beda banget, dengan tujuan yang juga sama sekali berbeda. Jadi, di satu sisi ada akuntansi keuangan. Anggap aja ini kayak laporan hasil uji emisi mobil. Sifatnya wajib, aturannya kaku, dan isinya cuma ngelaporin apa yang udah terjadi di masa lalu. Nah, di sisi lain ada akuntansi manajemen. Inilah dashboard live buat si pengemudi alias manajer. Sifatnya jauh lebih fleksibel, fokusnya ke depan, dan memang dirancang khusus buat bantu mereka bikin keputusan cerdas untuk membentuk masa depan perusahaan. Jadi, jangan bayangin akuntansi manajemen itu sebagai tumpukan laporan yang bikin ngantuk. Anggap ini sebagai semacam toolkit serbaguna, perangkat penting yang wajib dimiliki setiap pemimpin untuk menjalankan bisnisnya. Dan di dalam toolkit ini ada 3 fungsi utama yang super penting. 3 pilar inilah yang menopang setiap keputusan strategis di sebuah perusahaan: perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kita mulai dari perencanaan. Misalnya, Anda punya kedai pizza. Perencanaan itu adalah saat Anda menetapkan target. Oke, bulan depan kita harus jual 1.000 pizza. Dari target itu, Anda bisa langsung merencanakan. Berarti kita butuh berapa banyak tepung ya? Berapa banyak keju yang harus dipesan? Intinya, mengubah tujuan jadi rencana aksi yang jelas. Lanjut ke fungsi kedua, pengendalian. Di akhir bulan, Anda cek data penjualan. Ternyata cuma laku 800 pizza, bukan 1.000. Fungsi pengendalian ini adalah membandingkan hasil nyata dengan rencana. Terus cari tahu, loh, kok targetnya nggak kecapek? Apa ovennya sempat rusak? Atau promosinya kurang kencang ya? Jadi ini soal monitor dan koreksi. Nah, yang terakhir, pengambilan keputusan. Berdasarkan data tadi, di mana penjualan kurang dari target, Anda sekarang dihadapkan pada pilihan. Mending kita nambahin topping baru buat narik pelanggan, atau kita investasi beli oven yang lebih cepat, biar produksi meningkat. Inilah inti dari pengambilan keputusan, milih jalan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Oke, pertanyaannya, gimana cara kerja toolkit ini di dunia nyata? Semuanya itu dimulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu memahami biaya. Poin paling krusialnya tuh ini, setiap keputusan bisnis, mau itu nentuin harga jual, milih produk mana yang mau dibikin, sampai mutusin buat pasang iklan, semuanya bergantung pada satu hal, seberapa dalam Anda ngerti soal biaya-biaya Anda. Nah, biaya itu ternyata nggak semuanya sama. Ada yang namanya biaya langsung, biaya yang bisa Anda tunjuk langsung. Ini bagian dari si produk. Contohnya, ya tepung dan tomat di satu loyang pizza. Tapi ada juga biaya tidak langsung atau overhead. Ini biaya yang penting buat operasional, kayak sewa ruko. Tapi kan kita nggak bisa bilang berapa rupiah biaya sewa yang nempel di satu loyang pizza. Kalau Anda jumlahin semua biaya langsung tadi, bahan bakunya, upah kokinya, dan biaya langsung lainnya, Anda akan dapat yang namanya prime cost atau biaya utama. Inilah inti biaya yang bisa dilacak untuk membuat satu buah produk. Sekarang, kita lihat gimana perilaku biaya. Ada biaya yang sifatnya variabel, contohnya kotak pizza. Makin banyak pizza yang kejual, ya makin banyak juga biaya buat beli kotaknya. Di sisi lain, ada biaya tetap, kayak biaya sewa. Mau Anda jual 1 pizza atau 1.000 pizza, biaya sewa bulanannya ya segitu-gitu aja. Nah, ngerti bedanya dua ini tuh kunci banget buat bikin perencanaan yang akurat. Oke, kita udah tahu ada berbagai jenis biaya. Tapi, gimana caranya perusahaan super besar yang punya ribuan produk dan departemen bisa ngatur semua data ini biar gak pusing? Coba bayangin deh tantangannya. Sebuah pabrik raksasa beli ratusan palu buat berbagai departemen di lokasi yang beda-beda. Gimana caranya si manajer bisa tahu total biaya palu yang udah dikeluarin di seluruh perusahaan?
Jawabannya ada di sistem pengkodean yang cerdas. Jadi, setiap barang, setiap departemen, setiap divisi itu dikasih kode unik. Ini fungsinya mirip kayak mesin pencari internal. Seorang manajer tinggal ketik kode, misalnya A2-002-1154. Dan boom, langsung keluar semua data pengeluaran yang berhubungan dengan palu di departemen tersebut. Ini mengubah data yang berantakan jadi informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik. Nah, unit dasar buat ngumpulin semua data biaya ini disebut pusat biaya atau cost center. Ini bisa satu departemen, satu lini produksi, atau bahkan cuma satu mesin. Poin pentingnya adalah setiap pusat biaya ini punya satu manajer yang bertanggung jawab penuh atas biayanya, jadi ada akuntabilitas yang jelas. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Akuntansi manajemen itu bukan cuma soal ngitung biaya loh, ini adalah senjata strategis. Pada akhirnya, tujuannya ya ini. Ini bukan soal utak-atik angka biar rapi. Ini soal gimana caranya dapat keunggulan kompetitif. Gimana caranya menang dengan membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat berkat data yang valid. Jadi, inilah keunggulan strategisnya. Akuntansi manajemen itu membantu kita merancang masa depan, bukan cuma ngelaporin masa lalu. Dia ngasih data buat nentuin harga yang pas. Dia bantu kita nemuin di mana ada pemborosan biar bisa lebih efisien. Dan yang terpenting, dia mengubah lautan data mentah menjadi wawasan cerdas yang bisa langsung kita pakai. Sebagai penutup, coba deh pikirkan ini. Produk apapun yang baru aja Anda beli, mungkin secangkir kopi pagi ini atau handphone Anda, di balik harga yang Anda bayar, ada serangkaian keputusan biaya yang nggak kelihatan, mulai dari harga bahan baku, biaya sewa pabrik, sampai efisiensi produksinya yang semuanya dianalisis pakai perangkat yang baru aja kita bahas ini.